Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Wahta Mardio Eka Putra Purba. Nama saya Muhammad Al-Fardi. Nama saya Usmani Okti Sinomo. Saya Rizal Bianti. Saya Harap dan Sultan Sumbi. Saya Haris Alfarisi Serena. Kami di sini ingin menampilkan video pembelajaran tentang dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegak hukum yang berkeadilan. Berikut materi yang dapat kami sampaikan. Dinamika historis konstitusional, sosial politik, dan kultural dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan dalam konteks kontemporer. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan. Konstitusional. Konstitusi memainkan peran penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Konstitusi yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berbicara dan berpendapat akan membantu memastikan bahwa penegak hukum adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, konstitusi juga dapat menetapkan kewenangan dan pembatasan bagi aparat penegak hukum. Sosial politik. Sosial politik adalah bidang kebijakan publik yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Sosial politik sering berfokus pada perlindungan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Di banyak negara, sosial politik telah menjadi lebih penting selama abad ke-20, ketika banyak negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan program kesejahteraan lainnya. Namun, ada perdebatan tentang sejauh mana negara seharusnya terlibat dalam menyediakan layanan sosial dan bagaimana program sosial seharusnya didanai. Faktor sosial politik seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan. Contohnya, seorang siswa miskin di daerah terpencil tidak mampu membeli buku pelajaran dan alat tulis yang dibutuhkan. Kemudian, pemerintah setempat memberikan program bantuan pendidikan untuk siswa miskin agar bisa memperoleh buku pelajaran dan alat tulis yang dibutuhkan. Kultural, nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan. Misalnya, budaya partiki yang mengutamakan laki-laki dapat mempengaruhi keputusan pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual. Untuk mengatasi hal ini, aparat penegak hukum harus memahami dan menghormati nilai-nilai budaya yang berbeda. Konteks kontemporer. Dalam konteks kontemporer, teknologi dan globalisasi dapat mempengaruhi penegakan hukum. Misalnya, kejahatan siber yang menyebar dengan cepat melalui internet dapat memerlukan strategi baru untuk penegakan hukum. Selain itu, perubahan lingkungan global seperti perubahan iklim dapat mempengaruhi kasus hukum terkait dengan hak lingkungan hidup. Dalam rangka memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memahami dan merespon dinamika historis konstitusional, sosial politik, dan kultural, serta konteks kontemporer yang mempengaruhi penegakan hukum. Pendidikan hukum dan pelatihan untuk aparat penegak hukum juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka mampu menangani kasus dengan adil dan berkeadilan. Berikut video yang bisa kami tampilkan. Mari kita lihat sama-sama. Selamat sore, Malboro. Sore lagi tua. Ada yang mau tanya dulu nih ya. Ya berhubung Malboro kan nih berasal dari Samosir ya kan. Itu salah satu tempat terpencil lah kalau kita bilang, kalau dunia pendidikan kampung-kampungnya kan masih sulit gitu suplai pendidikan. Apalah kalau kesahmu ini? Kalau kesah yang pertama itu lah tentang pendidikan lah. Iya. Pendidikan mulai dari kurangnya biaya, sulitnya masuk, terus frustasi. Jadi kesulitan lah kami untuk meneruskan pendidikan kami. Jadi pun ada pun misalnya sekolah ya kan,
buku pun kurang lah ya kan Teh. kurang. Seandainya pun kita mau belajar, berarti siswa dituntut untuk membeli buku sendiri gitu. Sendiri. Jadi ya kayak di kota-kota ini, kalau di kota-kota ini kan udah ada perpustakaan keliling. Iya. Kalau sekarang masih susah gitu. Jadi kalau untuk Marlboro lah gitu kan, disuruh beli buku lah, nggak sanggup. Kayak mana lah itu? Terpaksa lah orang tua utang, Utang sana sini. tunggu panen dulu baru bayar. Jadi ada nggak kira-kira solusi yang diberikan pemerintah untuk Marlboro gitu? Adakah bantuannya atau enggak kayak gitu? Solusinya ada sih, Le. Kalau kita rajin belajar bisa dapat beasiswa. Oh, Dari beasiswa itu kita bisa dibantu pemerintah dari segi biaya. udah sedikit biaya. Terus pemerintah ada nggak kira-kira sumbang buku ke sekolah gitu? Ini sumbangan buku dari kabupaten untuk sekolah ini gitu. Ada nggak gitu? Ada sih tapi terlalu banyak. Jadi kalau untuk Marlboro lah gitu ya, apa sih kriterianya gitu biar kita bisa dapetin beasiswa atau bantuan dari pemerintah? Jadi kita harus miskin dulu contohnya gitu kan. Oh, harus ada seorang miskin. Iya, miskin. Siap, siap. Kalau lolos baru. Tapi kalau di sana kalau nggak dia juga belajar beasiswa juga ditarik. Ya. Oh, berarti nilai juga salah satu faktor Berpengaruh. pendukung. Berpengaruh. Berarti kehidupan sosial di sana masih seperti itu ya. Siswa-siswa yang kurang miskin, masih kurang mampu untuk membeli buku. Berarti sekarang untuk sekarang ini lah ya ada solusinya bantuan dari pemerintah gitu ya kan. Apalah harapannya selanjutnya nih? Makanya lah semoga lah pemerintah itu mensejahterakan semua pendidikan itu di sini, terutama di Samosir kan. Disamaratakan lah ya. Ratakan lah, yang cuma di kota itu seperti apa? Adil nggak harus sama gitu ya kan. Sama-sama Adil Indonesia ya, kan? sama-sama Indonesia gitu. Berarti itu aja lah ya. Le. Makasih lah ya Le, ilmunya ya. Le. Kasih Izin lah gue ya. Oke. Oke. Program bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah setempat adalah tindakan yang baik dan dapat membantu siswa miskin tersebut memperoleh buku pelajaran, dana alat tulis yang dibutuhkan, dan ini dapat meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan dan membantu mereka belajar dengan lebih baik. Namun, penting untuk memastikan bahwa program bantuan tersebut benar-benar efektif dan terjangkau bagi siswa miskin yang membutuhkannya. Pemerintah setempat dapat mempertimbangkan beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas program seperti menentukan kriteria yang jelas untuk siswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pendidikan, menjalin kemitraan dengan toko buku atau pemasok alat tulis untuk mendapatkan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, memberikan pelatihan kepada siswa dan orang tua tentang cara memanfaatkan buku, dana alat tulis dengan efektif dan efisien, memantau dan mengevaluasi program secara teratur untuk memastikan bahwa program ini berhasil dan berkelanjutan. Dengan cara ini, program bantuan pendidikan dapat membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak dan dapat memajukan kehidupan mereka di masa depan. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Ikut video pembelajaran kami tentang Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegak hukum yang berkeadilan. jika ada kesalahan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. PKO Bisa.